Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas latihan soal Olimpiade IPA level 1 untuk kelas 1 dan 2. Soal yang pertama, waktu terbenamnya matahari disebut senja. Kalau fajar itu pagi hari, dini hari itu malam, kalau sore hari itu panjang ya. Nah, sekarang yang soal berikutnya, salah satu bagian tubuh manusia yang berada di kepala adalah otak. Walaupun kepala terkena benturan, bagian ini tidak mudah rusak karena bagian ini bersifat kaku dan sangat keras, kurang tepat, bersifat lunak dan terdapat banyak lipatan, kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah dilindungi oleh tulang tengkorak yang keras. Sangat lembut dan lembut itu tidak tepat. Berikutnya, di antara pilihan berikut, manakah hewan yang mempunyai telinga tetapi tidak mempunyai daun telinga? Nah, yang pertama ini ada gambar. Kalau kuda nil gambar yang seperti ini dia punya daun telinga ya. Badak juga memiliki daun telinga. Burung hantu ini, nah kita tidak. Dia punya telinga tapi tidak terlihat daun telinganya. Kucing punya daun telinga. Jawaban yang tepat adalah C, burung hantu. Soal berikutnya, di antara pernyataan ini yang bukan ciri dari suasana siang hari di permukaan bumi adalah A, matahari berada tegak di atas kepala, itu siang hari ya. Saat tak berawan langit terlihat cerah berwarna biru, itu juga siang hari. Ada semburat warna kemerahan di cakrawala, itu senja hari menuju malam ya. Kalau panas matahari terasa menyengat di kulit, itu juga siang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berikutnya, wajah terdapat pada bagian kepala manusia. Bagian wajah yang letaknya paling bawah adalah, nah, di sini ada pelipis. Kita cari pelipis di sebelah sini ya. Kemudian dagu. Nah, ini dagu paling bawah. Pipi di sini. Mulut juga di sini. Jawaban yang paling tepat adalah B, dagu. Soal berikutnya. Batang tumbuhan ada yang lunak dan mudah dipatahkan, tetapi ada pula yang tidak mudah dipatahkan karena batang itu berkayu keras. Batang yang keras dapat dipatahkan dengan menggunakan alat pemotong seperti gergaji atau kapak. Berdasarkan keadaan itu, batang tersebut adalah batang tumbuhan. Nah, batangnya otomatis batang keras ya. Kalau tebu seperti ini, jadi tidak perlu menggunakan gergaji atau kapak. Pakis juga seperti ini. Nah, ini pohon mangga dan ini ada jagung. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ini tumbuhan yang berkayu keras. Berikutnya, ventilasi yang terdapat di kamar merupakan jalan keluar dan masuknya. Ventilasi itu sama dengan jendela anak-anak ya. Jadi untuk keluar dan masuknya udara. Berikutnya, sumber cahaya sebuah bintang berasal dari, nah bintang itu adalah benda yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Nah, berarti jawabannya adalah A. Di antara benda-benda berikut yang menggunakan bahan dari logam adalah ini. Jawabannya adalah A, pahat. Nah, pahat dari logam ya. Sapu lidi itu berasal dari batang daunnya kelapa, kardus, kertas ya, buku juga kertas. Bagian dari tanaman tertentu yang memiliki kepala putih adalah, yang ada kepala putihnya adalah bagian bunga. Ini kepala putih. Ini kepala putih, nah bagian bunga. Daun tidak memiliki putih, sebutir bunga tidak memiliki putih, batang tidak memiliki putih.
Nah, selain putik juga memiliki satu benang sari. Di antara bahan-bahan berikut ini, yang paling mudah untuk dibentuk menjadi patung adalah yang paling mudah anak-anak ya. Semuanya ini bisa, akan tetapi yang paling mudah adalah tanah liat. Soal berikutnya, ada malam-malam tertentu ketika langit cerah tidak berawan, Mars dapat terlihat dari permukaan bumi. Mars adalah sebuah planet. Dulu pernah ya, planet ada 8, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara hewan berikut yang bukan golongan sebagai unggas. Unggas itu golongan burung ya. Ini tiram. Nah, tiram ini kerang. Kiwi ini burung kiwi, penguin burung penguin, ayam jelas burung ya. Jawabannya adalah A, tiram. Di antara benda berikut yang bukan tergolong sebagai benda langit adalah, jadi kalau benda langit, benda-benda yang ada di luar angkasa sana, ada meteor, komet, planet. Kalau pelangi itu bukan benda langit. Pelangi itu terbentuk dari pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Membuang sampah plastik di selokan akan mengakibatkan air pada selokan menjadi kotor. Itu pasti yang paling sering terjadi adalah mampat sehingga menyebabkan banjir. Lancar dan bersih itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah soal berikutnya. Hiu di dalam air bergerak menggunakan, ini kan hiu, dan hiu bergerak menggunakan sirip. Kalau insang digunakan untuk pernafasan, kalau selaput renang itu atau gelembung renang digunakan untuk mengatur gerak naik turun ikan, sedangkan kepala tidak untuk bergerak ya. Kepala tidak untuk bergerak pada ikan. Berikutnya, di antara pilihan berikut yang tergolong tumbuhan darat adalah, jadi tumbuhan darat adalah tumbuhan yang hidup di darat. Kalau tumbuhan kopi, nah ini gambar tumbuhan kopi jelas hidup di darat. Tumbuhan kiapu seperti ini. Nah, kalau kita orang Jawa biasanya menganggang-anggang gitu ya. Kalau tumbuhan teratai di air juga, tumbuhan eceng gondok di air, teratai juga di air. Berikutnya, merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah untuk mendapatkan makanan. Nah, ini bagian-bagian tumbuhan yang di dalam tanah itu adalah, ya ini, akar. Jawabannya adalah B. Pada saat turun hujan, seringkali terlihat lompatan energi listrik yang sangat besar di angkasa. Energi listrik itu disebut sebagai petir. Kalau magnet, salah ya. Magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda-benda dari logam. Mendung itu juga salah. Mendung itu mengandung butiran-butiran air yang akan untuk turun hujan. Badai juga salah. Kalau badai, angin yang terlalu kencang. Berikutnya, silakan di depan rumah terdapat banyak sampah yang membusuk. Hewan yang mungkin tinggal di tempat seperti itu adalah tupai di atas pohon, kelelawar juga di tempat-tempat yang tinggi, kelinci juga tidak di tempat sampah ya. Yang betul adalah B, tikus. Zat yang digunakan untuk mengisi bola voli sebenarnya adalah, berarti untuk mengisi bola voli itu adalah udara. Kalau pompa itu nama alat untuk mengisinya ya. Berikutnya, pepohonan yang rimbun menghasilkan titik-titik bagi manusia. Jadi pohon itu menghasilkan oksigen yang menyebabkan udara terasa segar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berikutnya, di antara hewan-hewan berikut yang bukan merupakan hewan pengerat itu adalah kuda. Kuda itu adalah hewan mamalia. Soal selanjutnya, di antara tumbuhan berikut manakah yang buahnya dalam satu tangkai berjumlah lebih dari satu buah? Nah, kalau mangga dalam satu tangkai hanya satu, anggur ini kita lihat dalam satu tangkai ada banyak buah. Apel, nangka sama satu tangkai cukup satu buah. Berikutnya,
Oksigen atau O2 dibutuhkan oleh makhluk hidup pada saat betul, jawabannya tepat adalah B. Bernafas. Nah, ini makhluk hidup. Bagian permukaan kulit manusia yang tidak ditumbuhi oleh rambut adalah punggung tangan, ada ya, lutut, ada biasanya bulu-bulu kecil, lengan atas juga bulu-bulu kecil. Yang paling tidak mungkin adalah B. Telapak tangan. Jumlah kaki seekor kalajengking ada titik-titik pasang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 4. Dan 1, 2, 3, 4, 8. Atau 4 pasang. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, dan 4 pasang. Berikutnya, di antara pilihan berikut yang termasuk buah dengan kulit yang keras adalah pepaya itu lunak, durian seperti ini sangat keras, jeruk dan stroberi itu berkulit lunak. Perairan yang terdiri dari air tawar contohnya, jadi kalau air bukan tawar itu air laut ya, berarti selat, teluk, laut itu semuanya air asin. Lalu sungai itu air tawar. Kucing adalah salah satu hewan pemakan daging. Oleh karena itu, kucing mempunyai gigi. Nah, kita lihat giginya. Gigi taring yang fungsinya untuk merobek makanan. Kalau gigi sari hanya untuk memotong makanan, biasanya pada gigi hewan herbivora pemakan tumbuhan. Geraham dan gigi kuat yang paling tepat adalah A. Tadi. Arah yang menunjukkan waktu terbitnya matahari adalah arah dari mana matahari terbit? Dari arah timur, B. Soal berikutnya, agar dapat tumbuh dengan baik tanaman memerlukan, kalau pot yang besar itu tidak menjamin air bersih tapi tidak subur, tanahnya juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Yang paling tepat adalah tanah yang subur. Kelinci menggunakan kakinya untuk bergerak, ular menggunakan apanya untuk berpindah tempat? Karena ular termasuk reptil, dia bergerak menggunakan perutnya. Jawabannya adalah do. Kita dapat merasakan makanan seperti manis, asin, pahit, dan gurih karena memiliki indera perasa, yaitu jawabannya lidah. Di lidah itu ada paling depan merasakan rasa manis, tepi belakang asam, bagian tepi depan asin, dan paling belakang adalah pahit. Soal isian singkat, antena pada seekor semut digunakan untuk mengendus. Itu bisa digunakan untuk komunikasi, untuk mengendus musuh atau mengunduh makanan dari jarak jauh. Soal kedua, keringat dapat keluar dari bagian tubuh manusia melalui pori-pori kulit atau lubang-lubang yang ada pada epidermis kulit. Soal ketiga, paru-paru dalam tubuh kita berisi udara atau oksigen pada saat kita bernafas. Bagian utama tumbuhan yang berperan menyerap zat-zat penting serta air sebagai bahan makanan dari dalam tanah adalah bagian akar. Terakhir, awan merupakan kumpulan titik-titik air atau yang disebut dengan embun yang dapat berubah menjadi hujan. Demikian anak-anak pembahasan latihan soal Olimpiade IPA level 1. Semoga bermanfaat. Jadi Ustazah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.